Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gunung Sahari. Mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini. Mulai 5 Juni 2022 dan seterusnya, semua jemaat sudah dapat mengikuti ibadah on-site di gereja tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan mulai 19 Juni 2022 mendatang, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan 4 kali ibadah secara on-site, yakni ibadah pukul 6 dan 17.00 hanya on-site, ibadah pukul 8 dan 10.30 yang diselenggarakan secara hybrid, on-site dan live streaming. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja atau hendak hadir dalam ibadah secara on-site di gedung gereja, dapat mengakses kanal-kanal media informasi dan media sosial yang ada seperti Gunsa Apps, website www.gkigunsa.or.id, Warta Persekutuan Digital, Instagram GKI Gunsa, serta Facebook GKI Gunung Sahari. Atau dapat juga bertanya pada tata usaha gereja pada hari dan jam kerja di nomor telepon 021 420 4364, 420 6979, atau 4222 122 pada hari dan jam kerja. Tema ibadah minggu ini adalah Kasih Allah Trinitas yang dipimpin oleh Pendeta Immanuel Christo. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan yang melaluinya kita layak menaikkan puji dan puja dalam ibadah yang Tuhan anugerahkan. Saya mengundang saudara-saudari untuk berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji halikmu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji halikmu karena di bumi pohon bertumbuh, bunga mekar. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji halikmu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Saudara-saudara, Tuhan sumber segala kasih memanggil kita untuk menikmati berkat Tuhan lewat ibadah yang bersama-sama hendak kita jalani.
Terpujilah Tuhan yang memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita di awal ibadah ini diambil dari Mazmur pasal 8 ayat 2 yang menuliskan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara, ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera, Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan, Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk mengakui segala dosa dan salah kita dan memohonkan anugerah Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kasih karunia dan rahmat, memberi semua karunia yang baik dalam kehidupan yang kami jalani. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami menyadari akan segala keterbatasan diri kami, bahkan keberdosaan kami di hadapan-Mu. Kami gagal untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan dengan segenap jiwa kami, dan dengan seluruh akal budi kami. Kami juga gagal untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh karenanya pada kesempatan ini ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami memohon, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dan biarlah kami boleh dilayakkan untuk mengampiri kekudusan tata-Mu, dan menikmati berkat serta kasih karunia-Mu lewat ibadah kami. Inilah doa kami Bapa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah
dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menuliskan demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam anugerah Tuhan, pengampunan dari Tuhan berlaku atas kita semua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai bagi saudara-saudara yang sudah diampuni dosanya. Salam damai bagi saudara juga. Bernyanyilah biduan bulanmu, penciptamu, hendaklah kami puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang Mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tatamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami menghampiri kekudusan tata-Mu dan memanjatkan doa kami. Karena kami sadar akan kemanusiaan kami, akan segala keterbatasan diri kami. Untuk kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, lebih lagi melakukannya dalam hidup, kerja, dan keseharian kami. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Biarlah ketika kami membaca, saat kami mendengar, dan di waktu kami merenungkan, Engkau berbicara kepada kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi hamba-Mu. Urapilah dia dan mampukanlah dia. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah. Kami jemaat-Mu sedia untuk mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin.
Saya mengundang saudara jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan menyambut Injil Tuhan Yesus Kristus lewat tulisan Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15 demikian. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita imani adalah Allah Trinitas. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Kok bisa? Ya kenapa tidak? Wong namanya juga Allah. Ketiganya tidak sama, tetapi ketiganya tidak dapat tidak selalu terhubung yang satu dengan yang lain. Allah Bapa selalu terhubung dengan Yesus Kristus dan Yesus Kristus tidak dapat bekerja tanpa Roh Kudus, begitu juga sebaliknya. Ketiganya bagaikan 3 orang penari yang menarikan tarian bersama-sama, masing-masing menarikan tarian yang berbeda, tetapi ketiganya terhubung satu sama lain. Dan salah satu penarinya tidak bisa ditarik dari circle-nya. Tarian itu baru sempurna hanya ketiganya menarikan tarian itu bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam bagian dari Injil Yohanes, Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana Allah tetap bekerja sekalipun Dia tidak selamanya hadir di tengah-tengah dunia ini. Dalam diri Yesus Kristus maksudnya. Dalam bagian ini Yesus menjelaskan tentang kehadiran Roh Kudus, Roh kebenaran di antara para murid yang mengikut Kristus. Ketika Yesus pada waktunya meninggalkan mereka dan kemudian kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam bagian ini ditegaskan bahwa Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sesungguhnya tema tentang Roh Kudus adalah tema yang menarik, tetapi sekaligus juga menjadi tema yang kontroversial. Menarik, karena tema tentang Roh Kudus senantiasa menimbulkan diskusi-diskusi yang panjang, perdebatan-perdebatan teologis yang tidak mudah, bahkan tidak jarang menimbulkan kontroversi di antara gereja-gereja yang beragam-ragam denominasinya. Hanya karena tema tentang Roh Kudus, gereja yang satu menjelekkan gereja yang lain, pendeta yang satu mendiskreditkan pendeta yang lain. Gerejamu tidak punya Roh Kudus, hanya gerejaku yang punya Roh Kudus. Pendetamu belum bertobat, hanya pendetaku yang sudah bertobat. Saudara-saudara, jika hal itu terus terjadi, maka saya pastikan ada yang senang. Iblis
iblis yang senang. Kenapa? Karena iblis tidak perlu repot-repot menyebarkan isu di antara orang-orang Kristen untuk saling bertempur. Tetapi dengan sendirinya orang Kristen sudah saling bertempur dan mereka bertempur dengan tema yang luar biasa, yaitu tentang Roh Kudus. Pengakuan iman rasuli sebagai pegangan, sebagai rambu-rambu bagi gereja, juga tidak terlalu memberikan penjelasan yang memadai ketika bicara tentang Roh Kudus. Ada cukup banyak pasal ketika bicara tentang Allah Bapa. Dan ada lebih banyak pasal lagi ketika bicara tentang Yesus Kristus. Tetapi hanya satu pasal pendek saja ketika bicara tentang Roh Kudus. Hanya dituliskan, aku percaya kepada Roh Kudus. Dalam bahasa Latin lebih pendek lagi, Credo Spiritus Sanctus. Jadi wajar saja kalau tema tentang Roh Kudus pada akhirnya menimbulkan perdebatan, menimbulkan diskusi panjang di antara gereja-gereja. GKI sebagai gereja kerap kali dituduh sebagai gereja yang tidak memiliki Roh Kudus. Hanya karena GKI menjalani cara ibadah yang tidak sama dengan gereja-gereja di luar sana. Hanya karena liturgi GKI tidak serupa dengan liturgi gereja-gereja di luar sana. Saudara, GKI juga jarang sebetulnya bicara tentang Roh Kudus. Paling banter GKI ngomongin Roh Kudus ya setahun sekali dalam peristiwa Pentakosta. Tetapi jarang bicara tentang Roh Kudus bukan berarti GKI tidak dipimpin oleh Roh Kudus. GKI ada karena pekerjaan Roh Kudus. Gereja ini ada karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan jasa orang per orang, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dan Allah adalah Allah yang maha bebas, yang bekerja sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kuasanya. Oleh karenanya bukan kita yang mengatur bagaimana dan seperti apa Roh Kudus bekerja, tetapi Roh Kuduslah yang mengatur bagaimana dan seperti apa seharusnya kita hidup. Pada satu kesempatan Roh Kudus bekerja dengan sangat dahsyat. Sebagaimana angin yang memporak-porandakan satu desa. Tetapi pada kesempatan lain Roh Kudus bekerja silir-silir. Seperti angin yang bertiup sepoi-sepoi. Tidak tampak, tetapi ada. Saudara-saudara, dalam bagian pembacaan kita Yesus mengatakan, Ia Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka yang mau mendengar berita itu. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka yang mau menerima berita itu. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka juga yang mau melakukan kehendak Allah yang dinyatakan bagi mereka. Mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah mereka yang pada akhirnya memuliakan Allah dalam hidupnya. Saudara, saya ingin menutup perenungan saya dengan kisah yang saya alami. Di mana pada satu hari ketika saya ada di gereja, saya dikunjungi oleh seorang pria usianya hampir sama dengan saya. Dan dari logatnya tampaknya dia datang dari Indonesia Timur. Setelah kami berkenalan lalu dia menyampaikan bahwa dia datang ke tempat ini karena dia diminta oleh Tuhan untuk datang ke gereja ini. Dan dalam penglihatannya, masih menurut dia ceritanya, dalam penglihatannya yang diterimanya katanya pintu gereja ini terbuka dengan sangat lebar. Dan
Masih kata dia lagi kepada saya. Saat itulah Tuhan meminta untuk dia menjadi pendeta di tempat ini. Dari situ dia kemudian mulai bercerita bagaimana Tuhan berbicara kepada dirinya, bagaimana Tuhan mengendaki dia berkhotbah di sini, dan dia menyampaikan firman di gereja ini. Oleh karenanya dia meminta kepada saya untuk menerima dirinya menjadi pendeta di tempat ini. Padahal saya untuk jadi pendeta di tempat ini harus lewat tahap yang panjang banget. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, sekali lagi bukan kita yang mengatur bagaimana dan seperti apa Roh Kudus bekerja. Tetapi Roh Kuduslah yang menentukan bagaimana dan seperti apa seharusnya kita hidup di hadapannya. Bukan Roh Kudus yang tunduk dan mengikuti keinginan dan harapan kita, tetapi kitalah yang harus tunduk dan mengikuti kehendaknya. Dan mereka yang dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus adalah mereka yang memuliakan Dia, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi setiap orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah orang yang kemudian juga memuliakan Allah, sama seperti Roh Kudus memuliakan Allah. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memuliakan Allah dalam hidupnya, yang perbuatannya, yang sikapnya, yang perilakunya menghadirkan hormat bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Allah yang kita imani adalah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita imani adalah Allah yang lebih dari apa yang kita bayangkan. Allah yang kita imani adalah Allah yang kasih-Nya dari sejak penciptaan hingga penebusan Yesus Kristus dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Allah yang kita imani, Allah yang juga terus menyertai kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan yang kita jalani dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karenanya mari kita juga mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Dia. Dengan menghadirkan rahmat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala berkat bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, dan selamanya. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
menghadirkan berkat Tuhan, menyatakan kesaksian Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi negeri kami, bagi bangsa kami. Ketika tahap-tahap pemulihan boleh kami rasakan, ketika kehidupan kami menjadi tampak lebih longgar, namun mampukanlah kami tetap menjaga tanggung jawab kami, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Berkatilah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Anugerahilah dengan hikmat dan bijaksana untuk boleh terus menata Indonesia menjadi negara yang maju, tumbuh, bermartabat, dan bahkan berperan bagi kehidupan dan perdamaian di dunia ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kehidupan gereja Tuhan, yang di dalamnya kami boleh kembali merasakan persekutuan dalam perjumpaan. Tuhan terus menyempurnakan pelayanan gerejamu, sehingga gerejamu boleh terus menghadirkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkatilah mereka yang memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk mempersiapkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan di tempat ini. Anugerahilah mereka dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita dan kegembiraan ketika mengerjakannya. Bapa di surga, kami juga mempercayakan kehidupan setiap kami dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah dari kehidupan ini. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah dari kehidupan ini. Dan berilah kami hikmat dan bijaksana untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya, sehingga sukacita Tuhan senantiasa boleh kami rasakan dalam tiap kesempatan dan pengalaman yang Tuhan hadirkan. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan menuliskan demikian: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk menyatakan akta syukur kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami belum sepenuhnya mampu membalas kebaikan Tuhan dengan persembahan terbaik yang kami berikan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar pada waktunya kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan berkatilah agar apa yang telah kami kumpulkan dapat menghadirkan cinta kasih Tuhan yang nyata lewat pelayanan yang gereja kerjakan. Dalam rasa syukur kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah persekutuan yang senantiasa menyertai kita untuk melanjutkan kehidupan yang dilimpahi dengan kebaikan. Taat setia bertekad dan bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah pancingan mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Tahan setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar. Karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Dia Allah yang penuh kuasa, yang hadir di setiap situasi kehidupan kita, adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menaruh hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal senantiasa menyertai saudara dalam setiap bagian dari kehidupan yang saudara jalani, dari sekarang ini
dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. We satisfy your soul thirst.